justru pihak yang merasa dirugikan atau merasa diserang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Potter Antipi. Saya sendiri Ansori. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah macam delik, di mana delik ini merupakan tindak pidana. Delik ini merupakan perbuatan hukum. Bahkan delik ini merupakan kejahatan. Ada pertanyaan tentang mengenai masalah perkara yang sudah dilaporkan. Sebenarnya perkara yang sudah dilaporkan ini bisa dicabut tidak sih? Bisa dibatalkan tidak sih? Nah, kawan-kawan, mengenai masalah laporan ini bisa dicabut atau bisa dibatalkan tidak, kita akan membedah mengenai masalah delik. Sedangkan delik sendiri ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu delik aduan. Delik aduan ini suatu perkara tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan atau ada laporan dari pihak yang dirugikan. Contohnya misalkan pencemaran nama baik, pasal 3110 atau 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh lagi tentang masalah perzinahan, pasal 284 atau 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh yang lain mengenai masalah penghinaan, pasal 311 atau 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi tentang mengenai masalah delik aduan ini, meskipun pidana harus ada pengaduan serta delik aduan ini tindak pidananya menyerang seseorang secara pribadi. Dan delik ini bisa dicabut atau dibatalkan ketika si pelaku ini atau si korban ini berdamai. Jadi meskipun pidana juga dari delik aduan ini lebih ke person atau ke orang dengan orang, lebih ke pribadi. Nah, sedangkan yang kedua, delik yang kedua ini delik biasa disebut itu delik biasa. Delik biasa ini suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikannya. Jadi tanpa ada laporan atau ada si pihak yang mengadu, itu bisa diproses. Contoh dari perjudian, dari pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh lain tentang masalah pembunuhan, dari pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh yang lain tentang mengenai masalah penipuan, dari 378 atau 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi delik biasa ini tidak ada atau bahasanya tidak ada yang melaporkan atau yang mengadukan. Itu tetap proses hukumnya itu berjalan tanpa harus ada laporan atau pihak yang mengadu. Sampai sini paham ya? Intinya delik biasa ini pihak kepolisian tidak perlu menunggu laporan atau aduan untuk menangkap dan memprosesnya. Sedangkan kalau delik aduan ini justru pihak yang merasa dirugikan atau merasa diserang harus adanya laporan dulu ke pihak polisi. Baru pihak polisi ini bisa menangkap dan memprosesnya. Oke, gitu saja kawan-kawan tentang mengenai masalah perbedaan delik aduan dan delik biasa. Setidaknya kita itu bisa membedakan tindakan kita. Apakah tindakan kita ini dilarang ataukah tindakan kita ini merugikan orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.